Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman Nur NJP Channel yang saya hormati. Sebelum nanti kita berbincang-bincang dengan tamu kita yang istimewa dari jauh dari Pakuntapan, jangan lupa like, subscribe, dan share acara pada siang sore hari ini. Teman-teman Nur JP Channel, siang sore hari ini kita berbahagia, kita didatangi tamu istimewa Mbak Nur Isti'anah sebagai Ketua IPPNU Kabupaten Bantul. Untuk itu nanti kiranya berkenan Mbak Nur selaku Ketua IPPNU berbagi cerita tentang sekilas apa toh IPPNU, kemudian mungkin kegiatannya dan lain sebagainya. Mungkin monggo Mbak Nur dimulai. Sebelumnya terima kasih Pak Nur Rahmat JP yang sudah memberikan kesempatannya untuk kita sharing pada kesempatan kali ini. IPPNU tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak, IPPNU itu kepanjangan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ini salah satu banom dari Nahdlatul Ulama yang kita itu berada di tingkat paling kecil, begitu. Jadi banom di NU itu ada banyak ya Mbak? Iya. Ada Fatayat, ada Ansor. Kalau IPPNU ini di tingkatan yang paling kecil dari sisi usia. Iya, dari sisi usia. Jadi usia berapa ya Mbak? Kisaran berapa usianya? Kisarannya 13 sampai 25 tahun. Oh gitu, artinya ada yang SMP, ada yang SMA, dan mungkin kuliah. Kuliah, iya. Oh, terus monggo dilanjut. Kemudian di IPPNU sendiri kita juga nggak berdiri sendiri begitu ya Pak, tapi kita juga didampingi seiringan dengan teman-teman IPNU. Kalau IPNU itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ini laki-laki semua. Iya, ini laki-laki semua. Kemudian kalau yang IPPNU ini putri semua. Cuma untuk kegiatannya dan lain sebagainya kita sering bareng gitu. Terus kemudian Mbak Nur, mungkin tentang keorganisasian. Jadi apa saja yang menjadi fokus dari IPNU ini tentang kegiatan-kegiatannya? Apakah di kemasyarakatan ataupun di sekolahan mungkin ada? Monggo cerita. Karena kita ini organisasi pelajar gitu Pak, otomatis kita juga tidak lepas dari kegiatan yang sifatnya keterpelajaran seperti itu, dan juga kiprah kita di masyarakat karena kita tetap di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi kegiatannya itu kita juga tidak jauh dari bapak ibu kita gitu. Kan di atas kita juga ada bapak NU dan ibu muslimat, terus ada kakang Ansor, Mbak Yu Fatayat begitu kalau kita menyebutnya. Nah, jadi kita juga tidak jauh kegiatan dengan beliau-beliau semua gitu. Kalau untuk yang kegiatan secara keterpelajaran ya kita sifatnya kayak misalnya untuk nguri-nguri Nahdlatul Ulama sendiri begitu ya Pak. Itu kayak majelis sholawatan begitu. Kemudian dan yang tidak lupa lagi karena kita ini organisasi tadi sekali lagi yang paling kecil, ini kita juga merupakan organisasi kaderisasi di mana dari kitalah yang kecil-kecil ini yang nantinya akan melanjutkan perjuangan di NU di tingkat selanjutnya, baik itu nanti kalau laki-laki ya di Ansor, kemudian di Bapak NU, kalau kami di IPPNU nanti yang akan melanjutkan di Fatayat, kemudian menjadi muslimat, sehingga roda organisasi di Nahdlatul Ulama sendiri itu tetap terus berlangsung. Bagus. Jadi kenapa Nur NJP Channel ini beberapa kali ngundang? Yang pertama adalah Ansor, Fatayat maksud saya, terus nanti moga-moga nanti Ansor juga kita undang, dan hari ini IPPNU, karena memang ke depan ataupun banyak yang sudah terjadi, anak-anak muda yang aktif di organisasi inilah yang nantinya diharapkan menjadi leader kepemimpinan baik di masyarakat ataupun di kepemerintahan. Makanya kami sangat antusias dan tertarik sekali undang adik-adik ini, dan juga kita mendorong supaya adik-adik ini lebih giat di dalam berorganisasi. Tentunya karena Mbak Nur ini juga ketua tingkat kabupaten, yaitu kan jabatan yang juga prestisius juga. Ada keinginan nggak untuk Mbak Nur Isti'anah nanti
terjun ke dunia politik misalnya, gitu. Karena modalnya sudah kuat, sudah punya anak buah sekabupaten Bantul ya. Jadi dari kepengurusan di tingkat kecamatan mestinya ada ya, Mbak? Iya, ada, Pak. Oh, gitu. Namanya kalau di kami itu pimpinan anak cabang gitu. Oh, pimpinan anak cabang. cabang Ya, iya. sama kalau di partai ya, juga pimpinan anak cabang. Jadi ada 17 berarti ya. Iya. Tapi kalau untuk lengkap, iya, tapi untuk yang secara resminya secara hitam di atas putih gitu ya, itu baru ada 13 kecamatan. Oh, artinya yang belum lengkap mungkin bisa gabung mungkin ya. Mungkin kedepannya juga targetnya terpenuhi semua, atau iya jelas. Terus Mbak, ada struktur nggak di kepengurusan IPPNU ini? Mungkin ada pembina dan lain sebagainya tuh ada gitu. Ada. Kalau iya. di PPNU sendiri Mbak pembinanya? Kalau dari kami pembina jelas yang pertama kali itu dari Muslimat NU ya, Pak ya. Oh iya, Muslimat atau karena perempuan. Iya, ya? karena perempuan iya. jadi kita tetap menaungnya di ibu kita gitu. Tapi kalau secara umum ya jelas di Bapak NU, kemudian di bawahnya lagi kita dibina langsung oleh ibu kita, Ibu Muslimat NU. Itu ada ibu kita, kemudian di bawahnya lagi nanti ada mbak-mbak fatayat kita, terus yang di bawahnya lagi alumni gitu. Jadi alumni ketua ataupun juga alumni yang memang kami minta untuk terus mendampingi seperti itu untuk langkah gerak kami gitu. Terus kemudian ini juga Mbak, saya pengen tahu juga ketika di masa pandemi ini apa yang dilakukan oleh IPPNU? Mungkin ya mengurangi lah, tapi tetap ada aktivitas ya. Apa yang mungkin dilakukan, Mbak? Kalau selama pandemi ini jelas karena kita kemarin terutama itu kan tidak boleh sering berkerumun. Awal-awal. Iya, bagi awal-awal itu. Tegang gitu. Nah itu akhirnya kita mengoptimalkan sosial media, Pak. Oh gitu. Jadi di sosial media itu benar-benar supaya komunikasi tetap terjalin antar kader, kemudian antar tingkatan juga cabang ke anak cabang begitu. Kita maksimal di grup-grup begitu ya Pak, di grup-grup, kemudian di sosial media yang lain. Terus kayak misalnya kemarin yang belum lama itu kita bikin sholawat via sosial media itu yang bareng. Itu ada di channel YouTube-nya kita di Pelajar Bantul itu. Kita upload juga, terus kita up-kan pokoknya. Terus kita kayak bikin challenge kayak gitu Pak. Misal tentang coba kirim VN sholawat ke saya kayak gitu. Waktu itu kan sholawat Tibil Qulub begitu. Terus nanti foto kamu kita upload di status, kan itu seneng banget Pak anak muda ya, semacam kayak gitulah. Terus kayak bikin checklist kegiatan apa selama kamu di rumah seperti itu ya, semacam-macam itu supaya meskipun secara program kegiatan kita mungkin sedikit terkendala karena adanya COVID-19 ini, tetapi secara komunikasi dan juga rasa memiliki organisasi ini kita tetap ada. Terus lagi Mbak, kalau ada yang minat lah memasukkan anak-anaknya ya, mungkin kayak saya juga punya anak kecil SMP lah, itu kan saya juga tertarik tadi pengen biar ikut aktif Fatayat gitu, di IPPNU ya, boleh ya Mbak ya? Boleh sekali Mbak. Terus caranya mungkin Mbak, mungkin ada persyaratan khusus? Iya, iya karena ini tadi kita dari IPPNU kan sekali lagi organisasi yang sifatnya juga kaderisasi begitu ya Pak. Jadi ketika kita mau mengadakan rekrutmen begitu untuk anggota baru, kita biasanya viralkan di sosial media kita dulu. Kalau di Bantul sendiri ya ada akun-akunnya Pelajar Bantul. Kemudian kalau untuk tingkat kecamatan sendiri itu juga ada sendiri, misalnya PAC IPNU IPPNU Pleret atau PAC IPNU IPPNU Sedayu atau Manas itu. Nah itu nanti kita sebar pamflet-pamflet itu, terus nanti kita juga ajak mereka untuk bergabung di hari ini ada kegiatan semacam untuk perkenalan, kemudian tentang apa sih IPNU IPPNU itu, kemudian kegiatannya apa aja, tujuan kita di sini ngapain seperti itu. Terus nanti teman-teman cukup yang pertama yang paling banget harus teman-teman lakukan yaitu minta restu orang tua dulu. Sebelum berangkat pergi itu teman-teman tanya dulu kalau ikut ini gimana, kalau boleh ya silahkan gitu. Nanti hubungi kontak person kami, kan pasti ada itu Pak, kontak person untuk kegiatan. Nanti hubungi itu, terus nanti untuk lokasi dan ketentuan apa aja yang harus dibawa, nanti silahkan langsung berangkat. Dari situ teman-teman akan tahu, nah selanjutnya nanti bisa ikut kegiatan-kegiatan kami. Intinya tidak memberatkan terkait dengan biaya. Iya, enggak Pak. Yang
terakhir Mbak, jadi hari ini masyarakat Bantul kan menghadapi pesta demokrasi pilkada. Mungkin Mbak Nur dan kawan-kawan juga mestinya tahu, karena dari sisi usia itu tadi rentan kisaran 13 sampai 25, di situ berarti banyak juga yang menjadi pemilih pemula ya Mbak Nur. Betul banget. Ini ada juga enggak mungkin arahan atau bahkan mungkin tahu enggak sih sebenarnya kalau Mbak Nur dan kawan ini sebenarnya ada tokoh dari NU yang maju gitu Mbak. Iya iya. Gitu enggak Mbak gitu. Okay. Iya, ini betul sekali tadi yang Mbak bilang, di kita kan pemilih pemula ya Pak ya. Itu anak-anak sekolah juga mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Ya, ini yang mungkin secara umum yang kita lakukan gitu ya Pak. Itu yang pertama jelas kita selektif, dan juga karena ini kita anak muda itu kan sering banget main gadget ya Pak, main HP dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh kayaknya kalau jauh dari HP itu agak galau gitu. Nah itu akhirnya kita karena mainnya di situ, kita coba kalau ada informasi terutama kaitannya dengan pilkada seperti itu dan sebagainya, nah itu kita tabayun lah istilahnya gitu. Kita koreksi dulu apakah benar informasinya seperti ini. Terus nanti kalau udah kita diskusiin dengan teman-teman, kan kita juga ini Pak, sekalipun mungkin ya betul kita secara program, secara kegiatan kita agak terbatas karena ada COVID-19. Tapi kalau untuk yang di luar itu kayak misal sekedar ngobrol-ngobrol itu nanti di rumah siapa atau mungkin di warung kopi mana seperti itu, kita kan juga tetap, cuma yang penting ikut protokol begitu ya Pak. Nah itu kita bahas seperti itu kadang. Tahu Mbak kalau ada nama Haji Abdul Halim Muslih mencalonkan diri, tahu? Tahu. Oh ya. Terus Mbak Nur sendiri dalam hati sudah punya pilihan? Mungkin nanti ke depan ketika pas pemilu sudah ada menentukan sikap pilihan? Jadi intinya gitu teman-teman NJP Channel, bahwa bagus sekali ini ada organisasi yang aktif, anggotanya milenial, muda-muda, umur antara 13 sampai 25, dan saya sendiri pun tadi sebelum acara ini kami sempat bincang-bincang, saya ingin memasukkan anak saya di IPPNU dan insya Allah nanti biar sambung sendiri dengan Mbak Nur. Dan juga karena pemilih pemula, di situ juga teman-teman IPPNU sudah sering diskusi terkait pemimpin yang akan datang, yang ideal di Bantul ini. Tentunya nanti ya yang pertama juga harus memilih yang mengerti tentang dasar agama Mbak Nur ya, betul sekali. Itu, dan yang lainnya karena mereka sudah pinter-pinter, mereka sudah terpelajar, mestinya juga sudah tahu mana yang baik untuk Bantul ke depan. Kiranya itu Nur NJP Channel yang saya hormati dan terima kasih waktunya Mbak Nur Istianah telah berkenan untuk main di tempat kami di Angkringan Kembang Tiso. Mohon maaf bila ada salah, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.